Oke, jadi apa nih El yang bisa kita diskusikan? Kamu ada pertanyaan apa? Saya mau menanyakan CV yang menarik, yang bagus itu seperti apa ya, Pak? CV yang menarik dan bagus. Oke, pertanyaannya aku dalamin dikit ya. Sejauh ini, CV yang kamu kirim ke aku itu atau CV yang kamu miliki paling jauh udah pernah lolos sampai tahap apa? Paling jauh selama ini tahap interview, Pak. Interview HR atau user? Dua-duanya sekaligus, Pak. Oh, panel gitu ya? Ya, Apakah setiap interview itu kamu selalu ketemu berdua gitu atau satu gitu? kebetulan saya interviewnya via online, jadi langsung barengan gitu, Pak. Hmm, barengan-barengan dan online-online ya beberapa kali, ibaratnya Ya, gitu ya? Oke, dari interview online yang sudah pernah kamu hadapi itu, setelah itu gimana? Masih dalam proses menunggu, udah dapet info kamu nggak lolos, atau nggak ada kabar gitu? sejauh ini tidak ada kabar sama sekali, Pak. Semua interview yang kamu hadapi nggak ada kabar. Kebetulan saya interviewnya sampai tahap interview hanya satu perusahaan. Terus tahap sebelum-sebelumnya, tahap apa yang paling sering gagal? Sebelum-sebelumnya tahapnya tidak ada sih, Pak. Belum ada panggilan sama sekali, makanya saya bingung salahnya di mana. Oh, oke. Aku jelasin dulu ya. Terus habis itu, CV kamu itu, kamu ngirim lamaran itu tiap hari nggak? Ya, tiap hari. Kamu sumber lokernya dari mana aja? Sumber lokernya ada dari media sosial seperti Infoloker, Jobstreet, ada juga yang dari LinkedIn, web, dan grup-grup dari WA juga, Pak. Grup-grup WA, oke. Ya. Kamu eh, setiap hari itu bisa ngirim lamaran seberapa banyak? Dari bulan Februari, kadang ada 5, kadang ada 3, bahkan ada 10, tapi di akhir-akhir ini saya tidak aktif lagi untuk email, soalnya saya takut email saya di blacklist sama perusahaan, jadi saya stop. Kenapa di blacklist? Apa definisi blacklist kamu? Karena ada orang yang mengatakan jika kita selalu terus tiap hari meng-email CV ke perusahaan yang sama tiap hari, maka itu kita seperti melakukan spam ke email mereka. Jadi tidak baik gitu, Pak. Oh, ya, I know that gitu. Jawabanku adalah ya iyalah ke email yang sama. Tapi kalau ke loker-loker yang lain, ke perusahaan lain gimana? Kalau ke loker yang lain, kalau misalnya ada, saya tetap, Pak. Oh, tetap ya gitu. Oke. Bentar, itu termasuk nanti aku bahas tuh, lucu banget itu. Terus habis itu sejauh ini gitu ya, kamu udah pernah coba review CV-mu ini sama orang atau kamu coba koreksi sendiri kurangnya apa gitu nggak? Mungkin untuk sesama teman sering, Pak. Tapi untuk yang seperti lebih tinggi jabatannya belum pernah sama sekali, Pak. Kamu cari loker berdasarkan sesuai pengalamanmu sebelumnya gitu ya. Terserah itu mau admin, kasir, operator, apa sesuai dengan jurusan pendidikan SMK kamu gitu ya. Atau kamu nyari bidang lain juga sejauh ini. Sesuai dengan pengalaman kemarin atau mau ngilang lagi kemana lagi gitu. Saya bebas sih, Pak. Mau dari berbagai pengalaman kerja dan mau bergabung juga ke bidang yang lain juga saya tetap lamar. Biasanya kalau kamu ngirim lamaran kan ada yang lewat email ya. Iya, benar. Apa aja yang kamu lampirin? Yang saya lampirin itu seperti ijazah, KTP, NPWP, SKCK, transkrip nilai, kartu vaksin, dan juga taklarin pengalaman kerja. Oke, menarik ya. Ini aku jelasin dulu ya. CV itu harus memenuhi dua hal. Pertama, benar cara membuatnya. Dua, benar cara memakainya. Ini kalimat yang paling sering aku katakan di video-video di YouTube gitu ya. Di video-video review. Benar cara membuat dan benar cara memakai. Kita bahas satu-satu ya. Benar cara membuat ini meliputi apa? Meliputi penentuan tipe CV-nya,
mau yang ATS atau kreatif, ya kan. Terus nanti nge-save-nya filenya kayak gimana, maksudnya mau pakai PDF atau pakai JPG atau dan lain-lain. Isi di dalamnya nih, isi di dalamnya khususnya bagian-bagian CV-nya gitu. Ada nggak yang kelewat menonjolkan, kan kamu sudah punya pengalaman kerja nih gitu. Nah, kesalahan orang yang punya pengalaman kerja biasanya adalah pengalaman kerjanya ditulis seadanya, tidak ditulis secara promosi. Kamu punya senjata untuk dijual, kamu bisa menjual diri lebih mahal dibandingkan orang lain, tapi nulisnya seadanya. Biasanya seadanya itu karena apa? Mungkin karena belum tahu, mungkin karena memaksakan diri CV-nya 1 halaman, gitu. Atau nomor 3 nggak tahu cara nulisnya, gitu. Nggak tahu cara desainnya dan lain-lain lah, gitu. Nah, itu adalah hal-hal ibaratnya adalah informasi-informasi yang hubungannya sama bener cara bikinnya dulu. Jadi di sini ya, ada namanya bener cara pakainya. Anggap saja CV-mu udah dibikin dengan benar, maka bener cara pakai itu adalah kamu kan ngirim lamaran pakai banyak cara tadi, ya kan? Kamu harus memastikan caramu ngirim lamaran lewat email, lewat LinkedIn, lewat sosmed yang lain itu udah benar. Oke? Tapi ada fenomena. Fenomenanya itu apa? Kamu sudah ada panggilan sampai ke interview. Walaupun cuma sekali, walaupun online. Tapi kalau sudah pernah lolos sampai interview, artinya secara umum, secara garis besar, CV-mu tuh nggak bermasalah. Enggak. Misalkan kamu udah pernah di tahap A, B, C, D, E, udah pernah ada yang sampai sini, ini tuh berarti nggak bermasalah gitu. Bukan yang kayak masalah fatal gitu, bukan. Hanya tahap sebelum interview ini untuk optimasi aja. Diperhalus, diperkuat, dipertajam, diper itu, biar kesempatan kamu sampai level terjauh ini tuh makin banyak. Jadi ada 2 hal yang harus kamu lakukan. Pertama, pelajari level terjauh ini. Kamu pernah mengalami level terjauh itu apa? Interview. Maka ini jadi fokus kamu gitu. Jadi fokus kamu untuk interview ini kamu pelajari, kamu kuasai. Biar next time kalau ada kesempatan yang membawamu sampai interview, kamu lolos sampai ke tahap selanjutnya gitu. Ya kan? Tahap-tahap sebelum interview ini adalah untuk optimasi, termasuk review CV. Nanti aku jelasin dulu apa yang harus dilakukan sama CV-mu. Jadi ini dipelajari nomor 1, yang ini untuk optimasi dipelajari nomor 2. Balik lagi ke pertanyaan kamu, CV semacam apa yang menarik? Lowongan kerja itu dibuka karena ada posisi yang harus diisi. Orang yang boleh duduk di kursi itu adalah orang dengan kualifikasi khusus. Kamu adalah orang dengan pengalaman hidup, punya kualifikasi. CV akan menarik kalau kualifikasi di CV sama kualifikasi yang dibutuhkan ini secara garis di awal gitu ya, secara garis besar, secara umum itu banyak match-nya. Kalau banyak yang cocok, banyak match-nya, nanti kamu akan diberikan kesempatan lolos ke tahap selanjutnya untuk diukur dulu, misalkan psikotes. Dari hasil ini ditambah, lolos lagi, nanti ke interview, kayak yang kamu pernah hadapin. Makin cocok, makin kamu ditarik gitu, kayak tarik tambah lah gitu. Cocok nih, tarik satu langkah, tarik lagi. Kalau lolos ya tarik terus, kalau enggak ya udah dilepas, kayak gitu. Nah, CV kamu ini sudah menarik dari sisi mereka yang udah pernah panggil. Tapi aku kasih tahu dulu secara general, CV yang menarik itu bagi seseorang yang sudah punya pengalaman kerja, maka CV menarik pada saat kamu bisa menjual pengalaman kerja kamu. Bahasanya itu. Pengalaman kerja dijual dalam tanda kutip tuh sebenarnya artinya tuh ditulis di CV secara menjual gitu ya. Tidak hanya sekedar nulis, tidak kayak orang curhat gitu, tapi harus dengan bahasa yang menjual. Apa yang harus dijual? 1, pengalaman kerja kamu. Maksudnya tugas tanggung jawabnya. Jadi orang yang punya pengalaman kerja yang dijual nomor 1 itu adalah tugas dan tanggung jawab kamu di sana. Kamu tonjolkan, tulis di CV. Banyak orang punya pengalaman kerja, nulis job deskripsi salah. Dia nulisnya tuh definisi umum. Misal kita nih pakai kacamata, kamu kerjanya pernah jadi sales kacamata. Job desk-nya adalah menawarkan kacamata ke calon konsumen. Itu kan general banget ya.
Aku nggak nanya definisi sales kacamata secara umum. Aku pengen tahu gitu. L itu tanggung jawab apa yang dikasihkan ke L gitu. Apa yang pernah kamu pegang, sebesar apa, seluas apa, seberat apa, sekompleks apa. Itu yang harus kamu tonjolkan. Gitu. Menjual kacamata merek ini secara online dan offline membawahi 10 outlet optik yang tersebar di Jabodetabek misalkan. Menjual 10 merek ini kayak gini, gitu-gitu. Jadi tanggung jawabnya itu jelas. Membawahi 10 orang staff untuk menjual produk kacamata di area Bekasi dan sekitarnya. Jelas job desk-nya. Bukan job desk secara umum, definisi umum. Aku kerja jadi operator, ya aku tahu definisi operator ngapain. Yang kita tahu tuh tidak hanya sekedar memberitahukan saya sebagai operator tuh ngapain. Rekruter, ngerekrut operator, tahu job desk operator tuh apa misalkan. Cuman ada nggak coba digali ya, orang yang pernah jadi operator itu, operator produksi itu banyak misalkan, contoh. Tapi kan nggak semua orang pernah ngalamin jadi operator produksi di PT ku kemarin, misalkan gitu. Orang yang pernah jadi sales kacamata kan banyak, atau gitu kan. Tapi kan yang pernah megang merek ini kayak aku kan nggak banyak. Nah gitu. Kamu coba tuh gitu. Jadi isi dari deskripsi pekerjaan itu tidak melulu soal definisi umum. Tapi kamu sambil bayangin di luar sana orang yang job desk-nya kayak aku tuh banyak, yang pengalamannya kayak aku banyak. Tapi nggak semua orang pernah megang sesuatu kayak aku. Nah itu yang ditulis di CV. Tapi banyak dong Kak nanti poin-poinnya di pengalaman kerja, tugas tanggung jawab. Ya nggak apa-apa. Kalau emang banyak ngapain dipaksain? Nggak cukup Kak halamannya, jadikan 2 halaman, jadikan 3 halaman. CV boleh 1 sampai 3 halaman. Daripada kamu nulis singkat, job desk-nya nggak muncul semua. Hal yang harusnya kamu tulis nggak ditulis. Hal yang harusnya ditulis, udah kamu tulis sih, tapi ditulis seadanya. Bahasa itu bukan bahasa promosi gitu loh. Gitu. Seolah-olah kamu bilang bahwa ini loh Pak, ini loh Bu, saya punya pengalaman ini. Mungkin di luar sana banyak orang yang punya pengalaman sebagai ini. Mungkin periode saya cuma masih pendek, tapi nggak semua orang loh pernah nge-handle ini. Gitu. Ada lowongan kerja minimal pengalaman 1 tahun, pengalamanmu baru 8 bulan, kamu tetap lamar. Tapi di dalamnya kamu breakdown kayak gitu. Itu seolah-olah kamu bilang, Bapak atau Ibu, memang pengalaman saya belum genap selama 1 tahun. Tapi selama periode beberapa bulan ini, saya pernah melakukan ini loh. Nah, seolah-olah tuh kamu bilang gitu. Kamu harus pada saat menuliskan pengalaman kerja itu sambil membayangkan itu. Visualisasikan. Nanti akhirnya apa? Nanti akhirnya pemilihan kata yang ada di situ bahasamu menjual kemampuan diri dengan menarik. Gitu. Ini kesalahan umum orang punya pengalaman kerja, mau baru junior gitu ya, baru fresh langsung dapat kerja, atau yang udah senior, sama kesalahannya. Itu aja. Ingat ya, 3 poin yang harus dijual oleh orang yang sudah punya pengalaman kerja. Sampai detik ini kita baru bahas poin pertama, yaitu jual tugas tanggung jawabmu yang pernah diberikan ke kamu, bukan definisi umum. Oke? Yang nomor 2, prestasi kamu selama di sana. Kamu punya pengalaman kerja 3, tiga-tiganya tunjukkan prestasi. Punya pengalaman 1 jadi prestasi. Nggak punya pengalaman kerja, adanya magang, tunjukin itu sebagai prestasi. Baru lulus sekolah, belum pernah magang, belum pernah kuliah, belum pernah kerja, tunjukin prestasi di sekolah, di kampus, di organisasi, di volunteer gitu. Oke? Itu yang harus kamu jual. Kenapa? Prestasi itu apa? Prestasi itu kalau punya ya yang punya piagam, piala, punya hadiah, viral gitu-gitu boleh. Gitu kan? Tapi kalau itu nggak ada, prestasi ini adalah pencapaian terbaik kamu selama kamu menjabat di sana. Gitu. Selama kamu menjadi sales kacamata, misalkan tadi kita bahas kacamata lagi gitu, kita itu udah pernah ada achievement apa? Mampu menjual sekian 1000 pieces kacamata senilai sekian ratus juta selama tahun 2022 misalkan. Kan keren. Itu prestasi. Gitu. Misalnya job desk kita jadi apa? Tadi misalkan operator produksi, ya udah sampaikan aja apa yang udah kamu lakukan di sana gitu. Menjaga target produksi harian sekian produk per ini. Bisa
gitu. Operator tuh ngapain aja sih, definisikan. Misalkan kau pernah jadi customer service bank misalkan, sampaikan saja gitu. Prestasinya apa? Mampu melayani 200 transaksi nasabah per hari, itu prestasi. Karena nggak banyak bank transaksinya di CS sebanyak itu misalkan, gitu kan. Mampu menjual sekian produk sampai ini, mampu, misal kamu sales call center tuh, gitu kan, sampaikan aja, mampu melakukan telepon penawaran produk baru ke sekian customer, di mana sekian persennya itu terkonversi menjadi beli, gitu. Boleh, gitu. Definisikan aja. Apalagi misalkan kamu punya part time ini, biasanya apa ya, kalau orang freelance itu ngajar anak SD tuh, misalkan kan ngelesin anak sekolah gitu misalkan, sampaikan saja gitu. Mampu apa misalkan, mampu mengajar mata pelajaran ini selama sekian ratus jam per minggu, mampu memperoleh sekian murid per hari gitu. Mampu membimbing murid untuk olimpiade ini, mampu membentuk kurikulum yang meluluskan 80% siswanya ke sekolah terbaik internasional, gitu-gitu. Itu tuh prestasi gitu. Segala sesuatu itu bisa kamu bentuk jadi angka kok, serius, coba aja. Nanti detailnya gimana kita buka CV-mu ya, gitu. Itu bisa banget. Gitu. Oke. Ini baru poin nomor 2. Nomor 1 tadi, job desk, tanggung jawab itu tadi. Yang kedua adalah prestasi yang kamu miliki selama bekerja. Yang nomor 3 adalah skill apa yang kamu peroleh setelah kamu pernah di sana. Oke. Setelah kamu pernah jadi ini, kamu sekarang jadi bisa apa? Setelah kamu ngerasain ini, kamu bisa apa? Setelah melakukan ini itu dengan prestasi itu, sekarang kamu bisa apa? Skill ini ada 2, bisa hardware, bisa software. Oke. Hardware, bisa soft skill, bisa hard skill atau technical skill. Aku terlalu semangat, sorry, aku dari tadi Zoom maraton sih gitu, non-stop nih Zoomnya gitu ya, jadi kurang air, cuma di sini ada air kopi, nggak ada air putih. Oke. Jadi skill itu bisa hard skill atau technical skill dan soft skill. Hard skill bisa dibagi jadi 3, bisa namanya industry knowledge, pengetahuan bidang, pengetahuan sektoral, pengetahuan bidang kamu apa gitu. Misalkan customer service, administrasi perkantoran, PPIC, gitu-gitu, QA, QC, gitu-gitu. Itu adalah pengetahuan bidang kamu atau industry knowledge-mu. Nomor 2 adalah tools. Oke. Jadi hard skill itu nomor 1 itu adalah industry knowledge, nomor 2 tools. Tools ini bisa dibagi jadi 2. Yang pertama software, yang kedua hardware. Oke. Nah, tadi technical skill atau hard skill ini bisa jadi 3. Yang pertama itu adalah industry knowledge, yang kedua adalah tools, yang ketiga adalah language atau bahasa. Bahasa apa yang kamu kuasai. Gitu. Jadi akhirnya apa aja tuh skill yang bisa kamu jabarkan di CV? Macam-macam. Industry knowledge, ya, software yang kamu kuasai, hardware yang kamu kuasai, kemampuan bahasa, dan soft skill. Coba dicek di deskripsi, di pengalaman kerja, di bagian menu skill, muncul nggak nih poin-poin ini? Kalau nggak, berarti ya gimana menarik? Pesaing kita tuh banyak. Kakak tingkatmu, adik tingkatmu, teman seangkatan dari sekolah lain seluruh Indonesia. Orang yang sampai detik ini masih bekerja tapi ngelamar kerja di posisi yang kamu lamar juga gitu kan, dan lain-lain. Kamu kalau menuliskannya apa adanya ya gitu. Oke. Jadi itu adalah 3 hal aku harus ingetin ini dulu gitu sebelum kita bahas CV yang menarik apa, karena lebih urgent ke sini sebagai orang yang punya pengalaman kerja. 3 hal yang bisa kamu tonjolkan dari CV adalah jual deskripsi pekerjaan kamu dan wewenang yang kamu miliki tersebut. Yang kedua itu adalah hubungannya dengan pencapaian kamu selama di sana, dan yang ketiga adalah apa yang kamu bisa setelah kamu di sana. Asal ini semua udah dituliskan di CV, bagian lain standar nggak masalah. Karena ini kan 3 ini kan udah kuat banget. Pengalaman pendidikan kan nggak bisa dimodif, paling pendidikan itu.
Paling nanti ada pendidikan non formal, kamu pernah ikut training, pelatihan, bootcamp, sertifikasi apa gitu, kursus apa gitu kan. Terus achievement tadi ada gitu. Terus apalagi yang bisa kamu masukkan? Pengalaman pendidikan biasa kan. Ini kan pengalaman kerja, pengalaman pendidikan, organisasi kepanitiaan ya tulis adanya aja nggak apa-apa. Kak, kalau orang sudah punya pengalaman kerja, bagian lain nulisnya nggak usah terlalu dijabarin, nggak masalah. Karena yang penting adalah space untuk pengalaman kerja kamu dijabarkan, job desk-nya, dijabarkan achievement-nya, dijabarkan sekarang skill-nya kamu akhirnya bisa apa, itu lebih penting. Aku nggak bilang bagian lain nggak penting ya, tapi ini adalah bagian yang paling bisa kamu explore. Gitu. Kalau kamu udah memastikan itu kan unsur dari benar cara bikinnya. Nah, tadi memahami cara pakai ngelamar kerja lewat banyak cara, ini benar cara pakainya. Udah tinggal dioptimalkan. Optimalkan tuh apa? Satu, apa coba? Cepet-cepetan. Cepet-cepetan itu apa? Begitu ada loker, buruan lamar. Yang artinya apa? Kamu harus ngelamar kerja tiap hari. Jangan ada ngelamar kerja hari ini ngelamar, besok enggak. Besok lamar, besok enggak. Gitu. Harus tiap hari. Takutnya apa? Takutnya ada hari di mana kamu lagi nggak buka, di hari itu ada loker yang kamu banget. Tapi kamu nggak dapet infonya, keduluan sama banyak orang. Besoknya kamu baru dapet infonya. Kamu ngirim, yang udah masuk udah banyak. Probabilitasnya kan kayak gitu. Ya memang nggak ada jaminan, tapi itu banyak yang kayak gitu. Gitu kan. Sama antisipasi biar apa? Kamu nggak kelewat gitu. Takutnya di hari kamu kosong, ternyata di situ banyak loker yang sesuai. Rutin, cepet-cepetan dapat info loker. Buruan dapat info, buruan dilamar. Nggak usah nunda. Tapi Kak, ada yang bilang ngirim lamaran itu cukup di jam kerja pagi sampai sore. Jawabannya itu benar tapi nggak tepat. Ngirim lamaran kapanpun itu boleh. Pagi, siang, sore, malam, dini hari boleh. Kalimatnya adalah mengirimkan lamaran kerja kapanpun itu baik. Tapi di jam kerja lebih baik. Jadi bukan ngirim lamaran cukup di hari kerja, jam kerja saja. Di luar itu diabaikan. Bukan itu definisinya. Tapi kirimlah lamaran kapanpun, tapi kalau di jam kerja kamu kosong, silahkan kirim intensitas tinggi, jumlah banyak. Gitu. Karena di luar sana banyak banget orang yang dia masih kerja, rekan-rekan buruh misalkan. Ya kan? Mereka banyak yang sudut pandangnya itu, termasuk yang teman-teman di grup loker, aku nggak bakalan resign sebelum dapat kerja lagi, bener nggak? Mereka cuma bisa ngelamar kerja, sebagian itu ada yang cuma setelah pulang kerja. Kalau mereka shift kayak middle atau shift 2, ya udah nanti tengah malam beneran baru bisa ngelamar. Atau weekend, waktu mereka sama keluarga. Toh juga mereka tetap dapat kerja juga tuh, gitu kan? Gitu. Atau misalkan gini, pernah nggak kamu buka Jobstreet atau LinkedIn malam hari jam 7 malam gitu, tapi nggak bisa diakses? Mohon maaf, website tidak bisa diakses karena sekarang udah malam, ngapain nyari loker dan ngelamar kerja? Kan nggak ada tulisan gitu. Jadi kalau ada yang nanya sama aku, Kak, ngirim lamaran boleh malam hari nggak? Aku selalu bilang, coba buka LinkedIn-mu, bisa dibuka nggak? Bisa, Kak. Ada loker nggak? Ada. Udah kirim. Kan nggak diblokir. Ini logika simpelnya ya gitu. Tapi secara komplitnya jawabannya kayak tadi. Ada bayaran setimpal untuk setiap penundaan. Kalau kamu nunda, kamu kalah cepat sama orang. Gitu. Kalau kamu nunda, mungkin kamu akan terlewat info. Gitu. Jadi waktu besok ya untuk follow up loker besok, untuk nyari loker besok. Gimana caranya hari ini aku selesaiin loker hari itu. Aku bikin target sehari 20 lamaran. Kalau belum 20 lamaran, aku nggak tidur. Misal gitu, kamu bikin kayak gitu. Itu gampang banget gitu. Kok bisa aku bilang gampang? 20 lamaran. Kamu punya apa? Punya Jobstreet, punya grup WA aku, kamu punya LinkedIn, kamu punya website, kamu punya Glints misalkan. 5, 20 bagi 5, 4. Kamu nyari 4 di LinkedIn. Dah, dikirim 4, LinkedIn tutup dulu. Buka website.
4, tutup dulu. Mungkin lewat Instagram 4, tutup dulu. Dari grup WA aku kirim 4, kan gampang. Seluas itu nyari loker 4 masa nggak ada? Pasti ada, aku yakin. Gitu. Karena apa? Aku bisa ngomong begini karena kamu tahu sendiri. Ya, kamu baru masuk ke grup sih ya, gitu. Aku nyari loker tiap hari. Jumlah tadi aku udah forward loker ke DM WA-mu belum ya? Nanti apa sih? Udah belum ya? Nanti aku forward ya. Loker harian yang aku kirim. Biasanya aku ngirim ke grup tuh nggak bakalan satu-satu gitu. Jadi aku ngirim ke grup WA itu nggak bakalan kirim satu-satu. Pasti langsung ratusan. Gitu. Nah, itu aku bisa dapat sebanyak itu tiap hari. Artinya apa? Loker itu tetap bergerak setiap harinya. Gitu. Oke? Nah, itu aja yang dilakukan secara rutin. Lakukan secara rutin. Kalau ngelakuin secara rutin, kamu nggak bakal bertanya-tanya kayak sebenarnya tuh yang salah di mana ya. Nggak bakal kamu bertanya-tanya kayak gitu. Karena kamu udah paham. Rutin kan pergerakannya jelas. Nanti kamu tahu, oh yang nggak sesuai itu bukan CV-nya kok. Yang nggak sesuai cuma cara pakainya aja. Oh cara pakaiku udah bener kok. Tapi cuma CV-nya aja yang belum aku tulis secara menjual. Aku tulis cukup seadanya. Gitu. Oh sebenarnya dua-duanya udah bagus kok, cuma aku kurang intens saja. Oh cuma aku kurang sabar aja gitu. Itu dulu. Oke, ini hubungannya sama CV yang menarik ya. Aku menjawab ini dengan sudut pandang sebagai kamu yang sudah punya pengalaman kerja. Kalau nanti kamu punya teman, kamu punya saudara atau siapapun yang menanyakan hal yang sama, tapi kalau CV untuk yang baru lulus, yang belum punya pengalaman, menariknya gimana? Orang yang baru lulus belum punya pengalaman, CV akan menarik kalau dia bisa menuliskan keseimbangan antara prestasi akademis dan prestasi non-akademis, potensi akademis dan potensi non-akademis, aktivitas akademis dan aktivitas non-akademis. Seolah-olah di CV kamu itu bilang, ini loh Pak, Bu, saya tuh secara akademis tuh saya lulusan sini, dari jurusan ini dengan nilai sekian, bagus kan? Itu prestasi akademis saya. Tapi saya nggak cuma sekolah loh, di luar itu saya ikut organisasi ini, ekstrakurikuler ini, perlombaan ini, kompetisi ini, saya belajar mandiri ini. Dari pengalaman ini dan ini, akhirnya saya sekarang bisa ini loh, gitu. Keseimbangan keduanya ini bikin menarik. Ada orang secara akademis nilainya mungkin nggak terlalu tinggi, tapi ternyata bukan karena dia gimana, tapi dijawab lewat sini yang kuat. Oh ternyata dia sekolah sambil kerja, non akademisnya ada kegiatan. Nah itu tetap masih produktif. Cukup jelas ya. Ada pertanyaan lagi nggak? Oke, jadi sementara gitu ya El ya. Ada pertanyaan lagi nggak yang kamu masih bingung, yang sifatnya general atau umum? Maaf, suaranya pelan. Masih ada lagi nggak pertanyaan yang sifatnya general atau umum? Yang kamu masih bingung? Saya mau nanya Pak, untuk CV ATS itu seperti apa ya Pak? Apakah CV ATS itu memang bagus digunakan atau gimana? Oke. CV ATS itu sebenarnya adalah CV yang di ATS friendly ya. Itu adalah CV yang dibuat desainnya sedemikian rupa biar setiap informasi dalam tanda kutip kata-kata yang kamu tulis di CV itu bisa memudahkan sistem namanya applicant tracking gitu untuk mengekstrak informasinya. Jadi kertasmu itu ada infonya, ada kata-katanya, itu diekstrak gitu. Nah, informasi ini nanti akan dicocokkan dengan database yang ada. Misalkan gini logikanya tuh. CV-mu akan diekstrak kata kuncinya. Posisi yang dibuka kan ada job desk-nya tuh. Ada kualifikasinya, ada kata kuncinya. Habis itu dibandingin gitu. Tapi ngebandinginnya itu tuh pakai sistem. Gitu. Nah, untuk mempermudah pembandingan ini gitu, maka dibuatlah CV ATS friendly. Kenapa disebut friendly? Karena nggak friend kalau CV-nya tuh susah dibaca sama sistem. Ada banyak cara yang akhirnya diupayakan biar CV ini mudah dibaca oleh sistem. Misalkan apa? Satu, ya bikinnya itu basic aja, nggak usah ada desain aneh-aneh, nggak ada gambar aneh-aneh. Background-nya putih aja polos, hurufnya hitam.
pakai font yang normal. Kalau bisa pakai bahasa Inggris, Indonesia juga boleh. Tapi sangat disarankan bahasa Inggris. Kemudian, nggak ada namanya simbol, tabel, logo, terus text box gitu. Nggak ada. Nulisnya tuh aku nggak harus pakai ini ya Kak, platform ini buat jadi template. Nggak usah, pakai Word aja bisa. Kayak nulis tuh seolah-olah tuh baris enter terus gitu, disusun mainnya di situ. Gitu kan. Pakai foto boleh nggak? Boleh gitu. Tapi nanti ada caranya gitu. Ada nggak template bikin CV ATS friendly di internet? Ada, boleh silahkan dipakai gitu. Nah, CV ini tipe ATS friendly ini akan sangat cocok untuk dipakai untuk melamar kerja di platform manapun. Kalau CV kreatif kayak CV-mu yang dikirim ke aku, itu adalah CV kreatif. CV kreatif itu akan mahal, akan bagus ya, optimal kalau kamu ngirim lamarannya itu lewat email atau cara lain yang langsung diproses sama mata rekruter. Kalau email kan dibuka sama rekruternya gitu. Kalau misal kamu kenal rekruternya, kamu ngirimnya lewat WA, kamu kadang bisa nge-DM lewat LinkedIn, dibaca langsung sama mata, nggak apa-apa pakai kreatif. Tapi kalau kamu lewat suatu platform pencari kerja, di mana CV itu akan masuk ke database dulu. Dari database diekstrak informasinya, dicari yang paling match nih. Punyamu sama kualifikasi match-nya katakan match-nya itu dari 0 sampai 100% ya. Oh, ini match 70%, match sekian persen gitu. Karena di situ akan dicari yang match gitu. Akan ada filternya. Aku cari yang match-nya 70% ya. Di bawah 70% take down. Yang di atas 70% mana? Gitu. Baru setelah difilter pakai sistem, difilter pakai mata gitu. Nah, untuk awalannya itu karena pertanyaan kamu ini basic banget, kamu browsing dulu. Ya. CV ATS tuh kayak gimana syarat-syaratnya. Gitu. Karena yang basicnya karena belum tahu kan gitu. Browsing dulu. CV ATS friendly itu kayak gimana sih? Setelah jadi, kirim ke aku. Nanti aku review CV ATS friendly itu yang bagus kayak gimana. Tapi secara basic kayak tadi ya. CV-nya itu tidak ada desain aneh-aneh. Punya desain nggak apa-apa, ada foto nggak apa-apa. Tapi nanti aku ajarin caranya gimana biar tidak merusak kemudahan membaca atau menarik info dari CV-mu. Terus gunakan font yang biasa, warna hitam putih kayak biasa, nggak ada tabel, simbol, text box, gitu-gitu. Logo-logo gitu. Kayak gitu sih secara garis besar. Semoga ada gambaran ya. Cukup jelas ya?